Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rivaldi, NPM 23.1020135. Akan membacakan PPT kelompok 9 tentang ahli waris yang terhijab. Pengertian al-hijab. Al-hajb terkadang ditulis hajb dalam bahasa Arab berarti al-mano, mengandung makna terhalang seperti contoh kalimat hajabahu idza manahu min adkhol, yang artinya dia terhalang masuk. Jadi kata al-hajab adalah apa saja yang dapat melindungi dan menghalanginya dari pandangan. Hajab berasal dari kata hajabu, hajaban, dan hijaban, mengandung makna melindungi. Dalam istilah ilmu fikih, al-hajab adalah menghalangi orang yang mempunyai sebab mendapat warisan, baik secara menyeluruh maupun sebagian. Di samping itu, kalimat menghalangi orang yang mempunyai sebab mewarisi maksudnya adalah orang yang memiliki salah satu dari tiga sebab mendapatkan warisan yang telah disepakati para ulama, yaitu nasab, keturunan. B. Macam-macam al-hijab. Dari berbagai literatur, ulama membagi hijab kepada dua pembagian, yaitu hijab nukson, yaitu dinding yang hanya mengurangi bagian ahli waris karena adanya ahli waris yang lain bersama-sama dengannya. Misalnya, ibu mendapat sepertiga bagian, akan tetapi apabila yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu atau beberapa orang saudara, maka ibu mendapat seperenam. Jadi hajb nukson ini adalah hijab yang mengurangi bagian ibu dari jatah yang seharusnya sepertiga menjadi seperenam disebabkan oleh adanya anak atau cucu atau saudara yang menghajibnya. Hijab hirman yaitu dinding yang menjadi menghalang untuk mendapat warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal dunia itu. Misalnya, cucu laki-laki tidak mendapat harta warisan selama masih ada anak laki-laki. Jadi, hijab hirman ini menghalangi seseorang untuk mendapat jatah warisannya disebabkan oleh adanya penghalang ahli waris yang paling dekat lagi daripadanya. Sementara menurut Muhammad Ali Ash-Sobuni dalam kitabnya menjelaskan di samping hajab hirman dan nukson, di mana dikenal juga dengan dua pembagian hijab, yaitu hijab sifat dan hajab orang. Kategori hajab orang di dalamnya terdapat pembagian hajab hirman dan hajab nukson dari beberapa pembagian hijab menurut para ulama di atas, sehingga dapat diketahui bahwa di dalam faraid di mana secara umum terdapat dua pembagian hajab, meskipun Muhammad Ali Ash-Sobuni lebih lanjut membagian hajab itu sendiri, yaitu hajab sifat dan orang. Akan tetapi hajab orang merupakan bagian dari hajab hirman dan nuksan itu sendiri. Sementara menurut Ahmad Sarwat membagian al-hujub sebagian kepada dua bagian, yaitu al-hujub bil wasi atau sifat julukan dan al-hujub bi syaksi karena orang lain, yaitu yang pertama al-hujub bil wasi berarti orang yang terkena hujub tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan. Misalnya orang yang membunuh pewarisnya atau murtad, hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang. Al-hujub bi syaksi yaitu gugurnya hak seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerima. Al-hujub bi syaksi terbagi dua, hujub hirman dan hujub nukson. Hujub hirman yaitu penghalang yang mengukurkan seorang hak waris seseorang. Ahli waris yang terhijab. Ahli waris kelompok laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki-laki. Kedua, cucu laki-laki terhijab oleh anak laki-laki dan cucu laki-laki. Tiga, datuk atau kakek terhijab oleh bapak. Empat, saudara laki-laki. Lima, seibu bapak terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki atau bapak. 6. Sebapak terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara seibu sebapak atau saudara perempuan seibu sebapak dalam kondisi tertentu. Asobah ma'al khair. 7. Seibu terhijab oleh anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki atau cucu perempuan, bapak atau kakek. 8. Anak laki-laki dan saudara laki-laki.
Seibu sebapak terjawab oleh ahli waris laki-laki lebih dekat seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki atau saudara perempuan dalam kondisi tertentu. Asbab ma'al khair. Sebapak terhijab oleh ahli waris di atas termasuk anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak. Saudara laki-laki bapak, seibu sebapak dan sebapak terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki lebih dekat atau saudara perempuan dalam kondisi tertentu. Wassobal ma'al khair. 10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki, bapak, seibu sebapak, dan terhijab oleh waris laki-laki lebih dekat seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki, dan sebagainya. 11. Laki-laki yang memerdekakan si mayit terhijab oleh seluruh ahli waris yang lebih dekat. Ahli waris kelompok perempuan. Anak perempuan yang pertama, anak perempuan tidak ada sama sekali yang menghijau. 2. Cucu perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki. 3. Terdidik atau terhalang oleh anak laki-laki. 4. Asobahannya. 5. Ibu tidak ada orang mendidik atau menghalangi. Selanjutnya, nenek ibu dari ibu terdidik atau terhalang oleh ibu. Nenek yang dekat mendidik atau menghalangi nenek yang jauh. Selanjutnya, nenek ibu dari bapak terhalang oleh bapak ibu. Nenek yang dekat mendidik atau menghalangi nenek yang jauh. Selanjutnya, saudara perempuan seibu sebapak terdidik atau terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, dan bapak sama dengan membimbing atau menghalangi saudara laki-laki. Selanjutnya, seibu sebapak atau 65 di atas. Saudara perempuan sebapak terhalang oleh anak laki-laki si mayit, cucu laki-laki si mayit, dan seterusnya ke bawah. Kesimpulan, hijab waris dalam hukum waris Islam ialah perbuatan atau keadaan atau juga melakukan suatu tindakan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk menerima warisan walaupun adanya sebab-sebab dan syarat-syarat sah mewarisi. Al-hajib terbagi menjadi dua, yakni al-hajib al-wasfi atau sifat julukan, dan al-hajib bi-asyakhsi karena orang lain. Al-hajib bil-wasfi berarti orang yang terkena hijab tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan. Misalnya, orang yang membunuh pewarisnya murtad, hamba sahaya, dan berlain agama. Hak waris mereka menjadi hijab atau terhalang. Al-hajib asyasi yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang berhak menerimanya. Al-hajib asyasi terbagi dua, yaitu hajib al-hirman dan hajib an-nuqsan. Hajib al-hirman yaitu menghalang pada seluruh hak waris. Hijab waris dalam hukum waris Islam ialah perbuatan atau keadaan atau juga melakukan suatu tindakan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk menerima warisan walaupun adanya sebab-sebab dan syarat-syarat sah mewarisi. Al-hajib terbagi menjadi dua, al-hajib al-wasfi dan al-hajib al-syahsi. Al-hajib al-wasfi berarti orang yang dagang hijab tersebut terhalang oleh warisi keseluruhan. Misalnya, orang membunuh pewarisnya, murtad, hamba sahaya, atau berlainan agama. Hak mewarisi mereka menjadi hijab terhalang. Asyasi gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya dua orang lain yang lebih berhak menerimanya. Al-hajib nuqsan kurangnya yaitu menghalangi terhadap hak waris seseorang yang mendapatkan bagian yang lebih banyak. Para ahli waris yang terhalang oleh al-hajib an-nuqsan ada 5, yaitu istri, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan bapak. Ahli waris yang terhalang oleh hijab al-hirman jumlah mereka ada 7, yaitu kakek, nenek, cucu laki-laki, dan anak laki-laki, cucu perempuan dan laki-laki, dan anak laki-laki, saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung, saudara laki-laki dan saudara perempuan sebapak, dan anak-anak ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.